Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Dalam video kali ini gue bakal bahas judul baru yaitu Mushoku Tensei. Gue bahas ini karena banyak permintaan dari kalian. Nah, dalam video ini gue mau bahas lanjutan anime Mushoku Tensei berdasarkan light novel volume 4. Video ini adalah part 1 dari pembahasan volume 4. Tentunya video ini udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Sebelum mulai ke volume 4, gue bakal ceritain dulu tentang chapter 14 volume 3. Lebih tepatnya setelah kejadian Rudeus dan Eris mencari Rijut ketika malam hari. Nah, saat itu, party Dead End meninggalkan kota Rikarisu. Udah 3 hari berlangsung, mereka nggak ada kerjaan. Mereka hanya makan dari daging monster yang mereka buru. Rudeus pun memanggil Rijut dan Eris untuk rapat. Rudeus bilang, kalau sekarang partinya harus lebih terbuka. Kalau ada sesuatu, maka partinya harus ngasih tahu. Setelah itu party harus diskusi untuk membuat keputusan. Intinya, Rudeus mau kalau terjadi sesuatu pada partinya, maka partinya harus laporkan, komunikasikan, dan diskusikan. Tapi walaupun gitu, setelah didiskusikan masalahnya, party mau kalau Rudeus yang membuat keputusan akhirnya. Di sini mereka juga diskusi tentang tujuan mereka yaitu menuju kerajaan Asura. Untuk menuju ke sana harus melewati benua Milis. Tapi rute melalui benua Milis bukanlah rute satu-satunya. Masih ada rute lain yang lebih cepat. Tapi rute itu sangat berbahaya karena harus melewati tebing-tebing yang curam. Selain itu ada juga banyak monster di sana. Setelah banyak diskusi, mereka pun mutusin untuk menuju benua Milis. Tapi karena perjalanan yang cukup jauh, mereka mikirin untuk pergi ke kota terdekat terlebih dahulu. Rudeus bilang, setiap sampai kota, mereka harus menetap 1-2 minggu. Tujuannya untuk dapetin uang dari misi di guild petualang. Eris juga di sini bertanya tentang riset harga pasar di setiap kota. Rudeus setuju untuk melakukan riset pasar. Mereka harus menggunakan uang sebijak mungkin. Singkatnya, party Rudeus berjalan dari kota ke kota. Perjalanan udah berlangsung berbulan-bulan. Eris juga mulai belajar bahasa iblis. Selain itu, Eris juga berlatih bertarung bersama Rijut. Eris di sini sangat berbakat dalam pertarungan jarak dekat. Rudeus bahkan kalah dengan mudah ketika beradu pedang. Eris bilang kalau Rudeus sangat ahli dalam sihir. Jadi nggak perlu kecewa kalau kalah dalam pertarungan jarak dekat. Rijut juga bilang kalau Rudeus suatu saat nanti bisa menjadi penyihir yang hebat seperti Peruguis. 6 bulan kemudian, ketika party Rudeus lagi jalan, ada seseorang yang menantang Rijut untuk bertarung. Nama orang itu adalah Rodriguez. Rijut yang tentunya seorang prajurit, dia nggak mau melewatkan pertarungan. Setelah diskusi dengan partinya, pertarungan pun dimulai. Hasilnya Rijut menang telak. Rodriguez terkesima sama kekuatan Rijut. Rodriguez di sini nanya tentang nama. Rijut memperkenalkan dirinya dan tentunya dia juga memperkenalkan diri dengan panggilan Dead End. Awalnya Rodriguez sangat kaget, tapi lama-lama Rodriguez jadi respect dan dia bangga karena telah bertarung melawan Dead End. Hari demi hari terus berganti, semakin banyak orang yang menantang Rijut bertarung. Sejak Rijut jadi botak, orang-orang gak lagi takut ketika tahu identitas Rijut yang merupakan suku super. Singkatnya, status petualang party Rudeus akhirnya telah sampai ke peringkat A. Oke, sekarang gue bakal bahas cerita tambahan yang ada di volume 3. Jadi ada kisah dari seorang putri kerajaan Asura yang bernama Ariel Anomoi Asura. Saat ini Ariel lagi duduk nyantai sambil minum teh. Ariel ditemani sama penjaganya yang bernama Lukenotos Greyrat. Selain itu ada juga penyihir hebat yang bernama Derek Redbat. Di sini ada sedikit perdebatan. Derek sangat ingin kalau Ariel yang menjadi ratu selanjutnya. Tapi Ariel selalu nggak mau dan selalu membuat alasan. Karena berdebat keras, Derek agak kesal dan dia pun pergi ke kamar mandi. Derek sangat percaya kalau Ariel jadi ratu, maka akan terjadi perubahan besar pada negara. Kerajaan Asura saat ini memang gak ada yang kelaparan, walaupun banyak bangsawan yang korup dan pajaknya juga mahal.
tapi rakyatnya tuh nggak pernah kelaparan. Dan berkat itu, nggak ada yang namanya pemberontakan yang besar. Bagi Derek, hal itu membuat negara berjalan terlalu lembek terhadap segala jenis ancaman. Derek udah mengamati negara lain yang punya teknologi yang lebih maju. Kalau kerajaan Asura tetap lembek terhadap ancaman, bisa-bisa dalam beberapa tahun kerajaan mereka tuh bakal diserang oleh kerajaan lain. Dan kalau diserang, itu pasti akan membuat kerajaan menjadi kewalahan karena terlalu hidup dalam kedamaian. Derek mau ada perubahan dalam segi pertahanan. Makanya dia tuh mau kalau Ariella yang harus jadi ratu. Ketika merenung di toilet, Derek mendengar suara keributan. Derek menguping obrolan bangsawan, dan dia mendengar percakapan bahwa pangeran pertama yaitu Grabel, ternyata dia menganggap kalau Ariel adalah sebuah ancaman. Ariel terlalu dekat dengan rakyat, dan rakyat tuh sangat menyukai Ariel. Para bangsawan pendukung Grabel, mereka tuh punya rencana untuk lenyapin Ariel. Saat itu, Derek sangat ingin membunuh para bangsawan itu, tapi dia tuh menahannya. Setelah itu, Derek pun kembali ke tempat Ariel. Di sana, dia kaget karena ada monster tingkat D yang disebut Terminator Boar. Nah, Derek gak ngerti kenapa bisa ada monster tersebut. Monster itu diam-diam mulai mendekati Ariel. Derek teriak supaya Ariel menghindar. Ariel ketika mendengar teriakan, dia tuh melihat bayangan dan akhirnya Ariel berhasil menghindar. Setelah itu, Derek ada di antara monster dan Ariel. Derek sekarang dalam posisi untuk melindungi Ariel. Monster Terminator Boar, dia menghantam Derek pakai tinjunya dan Derek pun terpental menabrak tembok. Derek jelas sangat kesakitan dan dia tuh terluka parah. Derek adalah seorang penyihir, jadi dia tuh nggak bisa bertindak dengan cepat. Di sini juga, Luke mulai menghunuskan pedang kepada monster itu. Ariel mendekati Derek dan dia tuh khawatir sama Derek. Derek tahu kalau nyawanya tuh udah nggak bisa diselamatin. Derek meminta permintaan terakhir. Derek mau kalau Ariella yang jadi ratu. Ariel di sini mengangguk. Derek juga melihat kalau Luke telah dikalahkan dengan mudah oleh monster itu. Ariel pun mendekati monster itu dan dia bilang kalau dia adalah ratu berikutnya. Jadi monster itu harus tunduk padanya. Tentunya monster itu gak akan pernah mendengarkan perkataan yang bodoh. Derek berdoa supaya ada keajaiban. Tiba-tiba datang seorang malaikat berambut putih dan orang itu langsung membelah monster itu menjadi 2 bagian. Derek gak tahu siapa itu, tapi dia bersyukur karena Ariel selamat. Setelah itu Derek pun meninggal dengan tenang. Oke, sekarang kita mulai ke volume 4. Rudeus dan partinya akhirnya sampai di Wineport. Aerys saat ini mau langsung berenang, tapi dilarang sama Rudeus. Rudeus mau nyari tempat penginapan terlebih dahulu. Baru setelah itu mereka tuh bebas pergi kemanapun. Bridget juga bilang kalau laut Wineport ada banyak monsternya. Aerys pun menyerah dan dia tuh terlihat sangat sedih. Aerys pun ikut Rudeus yang ingin mencari penginapan dan guild petualang terlebih dahulu. Melihat Aerys sedih, Rudeus bilang karena berenang di laut banyak monster, maka Rudeus tuh nyaranin untuk bermain-main di pantai. Aerys gak ngerti maksud dari pantai. Dan apa yang menyenangkan dari pantai, Aerys tuh nggak ngerti. Rudeus pun jelasin tentang pantai. Setelah itu party Rudeus tuh cari penginapan dan pergi ke guild petualang. Seperti biasa, guild petualang selalu berisik. Saat ini party Rudeus tuh ada di peringkat A dalam guild petualang. Rudeus gak mau naikin peringkatnya lagi. Bagi Rudeus, misi yang bisa menghasilkan penghasilan per hari secara konsisten hanyalah misi yang berasal dari peringkat B. Misi peringkat A maupun misi peringkat S biasanya nggak bisa diselesain dalam waktu 1 hari. Misi-misi itu bisa sampai seminggu ke atas barulah selesai. Karena hal itu, Rudeus tuh lebih memilih untuk gak naikin peringkatnya ke peringkat S. Dan dia lebih memilih untuk tetap di peringkat A supaya bisa mengambil misi peringkat B. Di sini juga terjadi sedikit keributan. Alasannya karena pantat Aerys tuh dipegang sama seorang petualang. Dan tentunya Aerys tuh langsung menghajar petualang itu. Dari sana, para petualang curiga kalau gadis kecil yang menghajar petualang cabul, gadis itu berasal dari Party Dead End. Party Dead End sangat terkenal di kalangan para petualang.
Eris tuh punya julukan sebagai Mad Dog, Ruijerd dijuluki sebagai Watchdog, dan Rudeus dijuluki dengan sebutan pemimpin party yaitu Ruijerd. Jadi, orang memanggil Rudeus dengan sebutan Ruijerd. Alasannya, karena setiap kali Rudeus melakukan perbuatan baik, Rudeus tuh selalu memperkenalkan diri dengan nama Ruijerd. Sedangkan kalau Rudeus melakukan hal buruk, Rudeus memperkenalkan diri dengan nama Rudeus. Hal itulah yang menyebabkan Rudeus tuh nggak dikenal sebagai Rudeus. Rudeus lebih dikenal dengan nama Ruijerd. Singkatnya, party Rudeus sampai di pos pemeriksaan pelabuhan. Di sana, Rudeus tuh nyari informasi tentang biaya untuk berlayar ke benua Milis. Ternyata, untuk 2 orang manusia, biayanya hanya 5 koin besi baja. Sedangkan untuk suku Super, biayanya adalah 200 koin biji hijau. Penjaga itu bilang kalau itu adalah harga untuk tutup mulut tentang keberadaan suku Super yang akan naik kapal. Kalau ada suku Super, bisa aja nggak diperbolehin untuk naik kapal. Makanya penjaga itu bilang kalau itu adalah uang untuk tutup mulut. Rudeus di sini mengerti, tapi dia tuh langsung segera pergi dan menuju penginapan. Ketika makan, party Rudeus pun diskusi. Rudeus kesal karena harga naik kapal untuk suku Super sangat konyol. Rudeus ngasih 3 pilihan yang harus dilakuin partinya. Yang pertama, partinya bisa ngumpulin uang di kota dengan menyelesaikan misi dari guild petualang. Yang kedua, partinya bisa menaklukkan labirin. Tentunya labirin itu sangat berbahaya daripada melakukan misi di guild petualang. Dan yang ketiga adalah membuat kesepakatan dengan para penyelundup barang ilegal. Partinya saat itu masih belum memutuskan. Ketika Rudeus tidur, tiba-tiba dewa menyuruh Rudeus untuk membeli makanan di gang. Nanti di sana akan ada anak kelaparan dan Rudeus harus memberi makan anak itu. Anak itu akan memudahkan Rudeus. Besoknya, Rudeus jalan-jalan di kota sendirian. Mengikuti arahan dewa, Rudeus berjalan ke gang-gang. Oh ya, Eris gak ikut karena dia tuh lagi pergi ke suatu tempat. Dan Rudeus tuh mau kalau Ruijerd menjaga Eris. Makanya Rudeus tuh saat ini sendirian. Ketika jalan-jalan di gang, Rudeus tuh malah berpikiran yang enggak-enggak tentang Ruijerd dan Eris. Rudeus tuh negative thinking kalau Eris dan Ruijerd tuh sekarang lagi berkencan dan melakukan hal yang terlarang. Bahkan Rudeus juga mensimulasikan pertarungannya melawan Ruijerd. Tentunya itu cuma pikiran negatif dari Rudeus. Ketika lagi jalan di gang, Rudeus tuh melihat ada gadis kecil yang ditarik paksa sama pria dewasa. Rudeus langsung melemparkan sihir batu ke punggung pria itu. Pria itu sedikit kesakitan. Ketika menengok ke arah Rudeus, Rudeus pakai sihir batu lagi dan sekarang menghantam wajah pria itu. Pria itu pun langsung pingsan. Rudeus menenangkan gadis kecil yang sedang menangis. Ternyata gadis kecil itu nangis karena dia tuh sangat lapar. Dan pria dewasa tadi tuh mau ngasih dia makanan. Tapi ternyata malah dihajar sama Rudeus. Rudeus melihat ke arah pria yang pingsan. Rudeus tahu kalau pria itu adalah pria yang cabul. Pria itu pasti gak ngasih makan secara gratis. Rudeus memeluk gadis itu dan dia tuh nenangin gadis yang sedang kelaparan. Rudeus juga ngasih makan kepada gadis itu. Gadis itu bilang kalau makanannya sangat lezat. Udah 1 tahun dia tuh gak makan dan akhirnya dapat makanan yang sangat lezat. Rudeus menganggap kalau gadis itu salah ngomong. Kemungkinan gadis itu udah 1 hari gak makan, bukan 1 tahun gak makan. Gadis itu juga bilang berkat makanan yang dikasih sama Rudeus, akhirnya dia tuh bisa bertahan lagi sampai 1 tahun ke depan. Ketika melihat wajah Rudeus dengan teliti, gadis itu kaget karena kolam mana Rudeus tuh jauh lebih besar dari Laples. Gadis itu pun memperkenalkan dirinya, namanya adalah Kisirika Kisirisu. Gadis itu bilang dia adalah kaisar agung dari dunia iblis. Rudeus pernah mendengar tentang nama Kisirika, tapi Rudeus menganggap kalau gadis itu cuma ngaku-ngaku. Rudeus pun ngikutin permainan dari gadis kecil. Rudeus di sini merendahkan diri, seolah-olah dia tuh ada di hadapan kaisar. Kisirika senang karena Rudeus berbeda dari anak muda lainnya yang gak punya sopan santun di hadapan kaisar. Kisirika bilang kalau dia tuh bakal mengabulkan keinginan Rudeus. Awalnya Rudeus tuh mau harta, tapi Rika bilang
kalau dia tuh untuk makan aja udah susah, jadi nggak punya harta. Setelah dipikirkan, Rudius asal ceplos dan dia bilang kalau dia tuh mau tubuh si Rika. Rika menolak karena dia tuh punya tunangan. Rika bilang kalau dia tuh bakal ngasih Rudius mata iblis. Rika pun jelasin ada berbagai macam mata iblis. Rudius tertarik sama 2 mata. Rika bilang sebaiknya cuma 1. Orang yang punya mata iblis biasanya tuh menutup mata pakai penutup mata. Kalau Rudius punya 2 mata iblis, maka Rudius tuh nggak akan punya mata yang normal. Setelah dipikirkan, Rudius mau mata iblis yang bisa melihat sekilas masa depan. Rika bilang kalau mata iblis itu jarang dipilih sama orang lain. Tapi ternyata Rudius tuh malah memilih mata itu. Rudius bilang kalau bisa melihat sekilas masa depan, maka dia tuh bisa mengendalikan dunia. Rika pun langsung mencolok mata Rudius. Rudius di sini jelas sangat kesakitan. Rika juga langsung mengganti mata Rudius. Setelah itu, Rika pun pergi. Rudius ngerasa kalau mata yang dikasih tuh beneran mata iblis. Itu artinya gadis itu adalah kisi Rika yang asli. Rudius berjalan sempoyongan. Dia tuh masih sakit ketika menerima mata iblis. Selain itu, Rudius juga belum terbiasa sama mata iblis. Pandangannya seperti ada 2. Satu pandangan masa depan dan satu pandangan yang normal. Rudius menabrak pria yang tampak seperti seorang preman dan dia pun langsung minta maaf. Rudius melihat kalau pria itu dalam bahaya. Rudius melihat masa depan kalau pria itu akan tertimpa pot bunga dari atas. Rudius langsung bertindak sebelum itu terjadi dan dia tuh menghempaskan pria itu. Pria itu marah dan dia pun ngeluarin pedangnya. Tapi gak lama ada pot bunga yang jatuh. Pria itu pun tahu kalau Rudius tuh mencoba untuk menyelamatkannya. Di penginapan, Rudius ceritain pertemuannya dengan Kaisar Iblis kepada partinya. Singkatnya butuh waktu 1 minggu untuk Rudius menguasai mata iblis miliknya. Rudius benar-benar latihan. Mengikuti saran Richard, Ares dan Rudius pun bertarung untuk menguji kekuatan mata iblis Rudius. Ketika Ares menyerang, Rudius benar-benar membaca semua pergerakan dari Ares sampai akhirnya kaki Rudius mengunci kaki Ares. Dan Richard pun mutusin bahwa pemenangnya adalah Rudius. Wajah Ares di sini terlihat sangat kesal dan tubuhnya tuh seperti gemetaran. Rudius tahu kalau Ares tuh cemburu karena sekarang Rudius bisa mengatasi kelemahan dalam jarak dekat. Bahkan Rudius tuh nggak pakai sihir dan hanya pakai tangan kosong. Rudius berkembang sangat pesat berkat mata iblis. Richard bilang kalau Rudius tuh adalah orang yang aneh. Richard pernah bertemu sama orang yang dikasih sama mata iblis, tapi orang itu mati sebelum dia bisa menguasai mata iblis. Tapi di sini Richard heran karena Rudius bisa menguasai mata iblis hanya dalam waktu 1 minggu. Setelah itu Rudius dan Richard pun bertarung. Rudius bisa membaca gerakan dari Richard, tapi gak lama Rudius melihat ada 2 jalur masa depan. Dan akhirnya Rudius pun terhantam oleh tinju Richard. Richard bilang kalau dia tuh udah mengantisipasi langkah apa yang akan dilakuin sama Rudius. Jadi, ketika Richard menyerang, kalau Rudius dalam posisi bertahan, maka Richard tuh udah mengantisipasi supaya serangannya efektif. Dan kalau Rudius gak bertahan, maka Richard juga udah punya serangan yang efektif untuk menghajar Rudius. Rudius akhirnya paham kenapa ada masa depan yang berbeda ketika menghadapi Richard. Richard udah nyiapin beberapa serangan tergantung pergerakan lawannya, makanya ada 2 masa depan yang berbeda. Richard udah punya banyak pengalaman, makanya dia tuh tahu apa yang harus dia lakuin ketika bertarung. Rudius ternyata masih harus banyak berlatih. Ketika kembali ke penginapan, Rudius melihat kalau Ares sangat murung. Ternyata diketahui, selama seminggu Rudius latihan mata iblis, Ares juga latihan bersama Richard. Dan Ares berhasil menang 1 kali dalam latihan melawan Richard. Hal itulah yang membuat Ares sedikit sombong karena berhasil ngalahin Richard sekali. Hal itu juga lah yang membuat Richard nyaranin Ares dan Rudius untuk bertarung. Tujuannya supaya Ares tuh sadar kalau dia tuh masih harus banyak belajar. Walaupun menang 1 kali, Ares tuh harusnya jangan langsung terlihat sombong. Rudius di sini menghibur Ares. Ares bersandar pada Rudius. Ares bilang kalau Rudius sangat curang karena punya mata iblis.
Sedangkan Aris harus berjuang keras dalam waktu seminggu untuk menjadi lebih kuat. Setelah mendengar perkataan Aris, seketika Rudius pun terdiam. Dalam hatinya, Rudius pun menyadari hal yang terpenting adalah kerja keras. Rudius tuh gak mau ngandalin kekuatan mata iblis. Rudius harus tetap kerja keras untuk melatih gaya bertarungnya. Rudius juga di sini berpikir, karena waktu udah terbuang selama 1 minggu. Rudius gak boleh buang waktu lagi untuk nyari uang, supaya mereka tuh bisa lanjutin perjalanan. Rudius mutusin untuk menjual tongkat miliknya, tapi dihentikan sama Ruijerd. Ruijerd bilang, menjual tongkat sihir bukanlah solusi untuk dapetin 200 koin biji hijau. Untuk dapetin uang sebanyak itu, sangat mustahil dalam waktu yang dekat. Ruijerd tahu, kalau keputusan terbaik adalah mencari para penyelundup, supaya mereka tuh diselundupkan di kapal. Tapi Rudius tahu, kalau Ruijerd tuh pasti bakal mengacau. Penyelundupan dipenuhi oleh kejahatan, entah penyelundupan barang ilegal, budak, manusia, bahkan anak-anak. Ruijerd tahu kalau Rudius tuh khawatir kalau dia tuh bakal mengacau. Ruijerd bilang kalau dia tuh mau mengambil keputusan untuk mencari penyelundup. Ketika mau kembali ke penginapan, tiba-tiba muncullah seseorang. Ternyata orang itu adalah pria yang tampak seperti preman yang pernah diselamatkan oleh Rudius dari insiden jatuhnya pot bunga. Pria itu bilang kalau dia tuh bakal membantu Rudius dan Ruijerd dalam penyelundupan. Pria itu tentunya minta syarat. Syaratnya, pria itu mau kalau Rudius dan Ruijerd membebaskan salah satu budak yang akan diselundupkan oleh organisasi miliknya. Pria itu bilang, budak itu memang akan memberikan keuntungan yang besar, tapi budak itu juga akan menyebabkan masalah pada organisasinya dalam kurun waktu 1 tahun. Rekan-rekannya mutusin untuk menjual budak itu, jadi pria itu nggak bisa menolaknya. Pria itu nggak mau melawan rekan-rekannya, karena dia tahu bahwa efeknya tuh nggak baik untuk dia di masa depan. Maka dari itu, pria itu menyuruh Rudius dan Ruijerd untuk bebasin budak itu. Rudius pun setuju dengan kesepakatan yang dibuat. Oke, sekarang ada kisah dari Roxy. Roxy akhirnya sampai di Wainport. Dia juga bersama wanita yang bernama Elinase Dragonrod. Ada juga pria berjanggut yang bernama Tolhen. Jadi, awal pertemuan Roxy dengan mereka, itu semua berawal dari guild petualang yang ada di Eastport. Di guild itu, Roxy tuh melihat mereka bertengkar. Roxy mendengar mereka bertengkar karena mereka tuh mencari orang hilang. Yang dicari mereka adalah mantan partinya yaitu Paul dan Zenith. Paul membuat permintaan untuk mencari keluarganya di benua iblis. Mereka tuh mau mencari semua keluarga Paul, tapi mereka bertengkar karena mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang benua iblis. Karena punya tujuan yang sama, dan Roxy juga tahu tentang benua iblis, maka Roxy, Ellie, dan Tolhen, mereka pun akhirnya kerjasama. Mereka juga dapat info tentang party Dead End. Di sini, Roxy tuh nggak tahu kalau Rudius ada di dalam party Dead End. Alasannya, karena Rudius tuh dikenal sebagai pemimpin party yaitu Ruijerd. Roxy, Ellie, dan Tolhen, mereka tuh lanjutin perjalanan dalam upaya untuk mencari semua keluarga Paul. Oh ya, sebenarnya ketika di kota Rikarisu, tepatnya ketika Rudius dan Aris sedang latihan, Ruijerd tuh melihat kalau ada Razmigurt yang mencoba untuk mengintip. Tapi nggak lama orang itu langsung pergi sebelum melihat orang yang berlatih. Kemungkinan di sini orang itu adalah Roxy. Setelah mencapai kesepakatan dengan preman, Rudius tuh menunggu 15 hari. Di malam hari, Rudius dan Ruijerd menunggu di pinggiran pelabuhan. Gak lama datanglah seseorang pakai kapal kecil. Sesuai rencana, Ruijerd tuh bakal dibawa pakai kapal kecil. Ruijerd dianggap budak yang akan dijual oleh Rudeus. Dan akhirnya Ruijerd pun pergi pakai kapal budak. Besoknya di pagi hari, Rudius dan Aris tuh pergi ke pelabuhan. Tentunya mereka tuh naik kapal untuk lanjutin perjalanan. Sedangkan Ruijerd tuh diselundupkan jadi budak untuk lanjutin perjalanannya. Rudius dan Aris menikmati perjalanan laut mereka. Setelah kembali ke kapal, gak lama kapal mereka tuh diserang sama monster gurita. Ketika mau bersiap pergi keluar kapal, tiba-tiba Aris langsung mual. Ternyata Aris di sini mabuk kapal. Parti petualang yang bernama Aquarod, mereka tuh mulai menyerang monster. Parti mereka udah disewa sama perserikatan kapal untuk melindungi kapal penumpang.
Rudius saat ini mengamati party Aquaroth yang sedang bertarung melawan monster gurita. Bagi Rudius, kekuatan individu party itu biasa-biasa aja. Tapi untuk kekuatan dan kerjasama party, Rudius mengakui kalau party Aquaroth punya peringkat yang tinggi, yaitu peringkat S. Party itu berhasil dengan mudah mengalahkan monster gurita. Gak lama, Ares mendatangi Rudius yang ada di luar kapal. Ares pun langsung muntah ke laut. Rudius di sini nyoba untuk nyembuhin Ares, tapi mabuk laut tuh sulit disembuhkan. Mabuk laut Ares sangat parah. 5 hari berjalan, Ares terlihat sangat lemah. Ares pun tidur di pangkuannya Rudius. Rudius terus nyembuhin Ares yang sedang mabuk laut. Rudius di sini melihat Ares yang lemah dan pikiran kotornya pun langsung muncul. Rudius bingung memilih untuk ikut nafsu atau enggak. Tapi nggak lama, Ares terlihat khawatir pada Rudius. Ares khawatir kalau mana Rudius bakal habis karena terus-terusan memulihkan Ares yang sedang mabuk laut. Seketika pikiran kotor Rudius pun menghilang. Rudius gak mau mengkhianati kepercayaan dari Ares, dan dia juga gak mau nyari kesempatan dalam kesempitan. Tapi walaupun gitu, Rudius gak tahan dan dia tuh minta izin ke toilet. Singkatnya, kapal berhenti. Ares dan Rudius sudah sampai di pelabuhan. Kota yang mereka datangi kali ini bernama Zanport. Setelah turun dari kapal, Ares pun kembali jadi normal. Dan Ares juga bilang kalau dia tuh gak akan pernah naik kapal lagi. Rudius bilang kalau itu gak mungkin, perjalanan mereka tuh harus pakai kapal. Saat ini, Rudius dan Ares lanjutin perjalanan mereka ke kota. Rudius tentunya membeli kuda untuk menemani perjalanan mereka di darat. Rudius juga berharap kalau Rudius tuh bisa menjalankan rencana dengan lancar. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi di sini gue tuh cuma merangkum cerita. Kalau kalian mau lebih detail, kalian tuh bisa baca novelnya sendiri. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.